Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir Masjid Al-Muhajirin BBI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya tentunya nikmat Ramadan. Nikmat yang begitu besar. Karena bulan Ramadan adalah tentunya bulan yang Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Dan juga Allah berikan ampunan kepada hamba-hambanya. Bahkan di setiap malam, wa bi kulli lailatin, di setiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka tentunya ini kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri. Karena mungkin ada sebagian orang-orang yang diberikan kesempatan untuk masuk atau mendapatkan bulan Ramadan, tapi mereka tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Padahal begitu besar pahala yang Allah janjikan, begitu besar keberkahan yang Allah janjikan kepada kita, yang Allah akan berikan kepada kita. Kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, yaitu dari mimpinya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu. Beliau memimpikan ada dua orang sahabat yang sama-sama masuk ke dalam Islam, berbarengan masuk ke dalam agama Islam, lalu sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama, salah satunya adalah orang tersebut mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tentunya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah mati, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tahsabanna alladziina qatalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mati, akan tetapi mereka dalam keadaan hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sahabat Abu Talha menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya bahwa di dalam mimpinya ia melihat dua orang sahabat ini. Yang pertama mati syahid, kemudian satunya lagi mati kemudian, setahun kemudian baru dia meninggal. Lalu sahabat Abu Talha, di dalam mimpinya dia berdiri di depan pintu surga, lalu menyaksikan yang masuk terlebih dahulu adalah orang yang mati kemudian, sahabat yang mati kemudian atau sahabat yang kedua. Padahal orang yang mati pertama, sahabat yang mati pertama adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakanlah kepada para sahabat. Maka para sahabat yang lainnya mereka saling yaitu membicarakan mimpinya Abu Talha ini. Mereka saling mendebat, kenapa yang masuk terlebih dahulu adalah orang yang mati kemudian, setahun kemudian. Padahal kalau dilihat amalan keduanya, mungkin kata orang sekarang 11-12, tidak jauh berbeda. Maka hal ini terdengar dan akhirnya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, "Limadza ta'jabun? Kenapa engkau terheran-heran?" Maka para sahabat bercerita, "Kami terheran kenapa ada dua orang, yang pertama mati syahid, mati terlebih dahulu, kemudian yang kedua mati setahun kemudian, tapi yang masuk ke dalam surga yang lebih dahulu adalah orang yang mati setahun kemudian." Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, "Tidakkah engkau tahu bahwa orang yang mati kemudian setahun kemudian dia telah mendapatkan atau dia telah melaksanakan banyak sekali sholat-sholatnya, lalu dia mendapatkan bulan Ramadan, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala satu Ramadan lagi. Dan di dalam bulan Ramadan ini tentunya sahabat ini dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan, orang yang kedua yang mendapatkan Ramadan kembali, maka dialah yang lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jarak antara orang yang pertama dengan orang yang kedua seperti jarak antara langit dan bumi, sangat jauh amalannya. Maka tentunya kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari mimpinya sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, bahwa Ramadan adalah merupakan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi kita, merupakan kesempatan emas untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh di dalam mengisi bulan Ramadan ini. Kita senantiasa melakukan jihadun nafs, itu berjihad melawan hawa nafsu kita. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdhul jihadi ayyujahidar rajul nafsahu wa hawahu." Jihad yang seutama-utamanya atau paling utama adalah itu berjuang melawan hawa nafsu. Maka orang yang bersungguh-sungguh di dalam berpuasa, melaksanakan ibadah puasanya dengan sungguh-sungguh, melaksanakan puasanya, ikuti puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar. Di antara tentunya dampak yang besar adalah meningkatnya ketakwaan seseorang, berubahnya status seseorang dari yang tadinya ia menjadi orang yang abdul hawa, itu orang yang menghambakan hawa nafsu, lalu ia berubah menjadi Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala.
di mana tentunya hamba Allah, status hamba Allah ini adalah status yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 63, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna, yaitu dengan rendah hati, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ia dicela oleh orang-orang yang jahil, dia tidak membalas celaan tersebut, bahkan membalasnya dengan kata yang selamat. Ini ciri orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang mengakui nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengakui dosa-dosanya. Seperti doa atau zikir yang sering kita lantunkan, baik itu zikir pagi atau zikir petang, di mana salah satunya ada terdapat sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka seorang hamba Allah, dia akan mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengakui bahwa seluruh nikmat yang ia dapatkan dari semenjak dia berada di dalam rahim ibu sampai detik ini, maka sesungguhnya semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abu bi nikmatika alayhi. Dan begitu pula seorang hamba Allah akan mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa abu bi dzambi. Dia mengakui dosa-dosanya, bahwa dia tidak akan, yaitu bukan termasuk orang yang maksum. Dia akan terkena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Maka ia mengakui kesalahan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bermohon atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka seorang hamba Allah setiap hari dia akan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka tentunya jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Mari kita isi dengan senantiasa memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak salat, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah dengan kita mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan bebaskan kita dari neraka, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.